Mulia seorang sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Abu Bakar As-Siddiq. Di antara manusia terbaik setelah Nabi adalah Abu Bakar As-Siddiq, sahabat setia Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang dikenal dengan keimanan dan pengorbanannya. Nama asli Abu Bakar adalah Abdullah bin Utsman bin Amir bin Amru bin Ka'ab bin Sa'ad bin Taim, dan sampailah nasab beliau kepada kakek Nabi Muhammad, yaitu Murrah bin Ka'ab. Beliau lahir 2 tahun 2 bulan setelah kelahiran Nabi Muhammad SAW. Ia dipanggil Abu Bakar karena sering menjadi pelopor kebaikan. Beliau merupakan sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang paling dekat dan setia sejak awal dakwah Islam. Abu Bakar As-Siddiq termasuk orang pertama yang masuk Islam, yang mendampingi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam perjalanan hijrah dari Mekah menuju Madinah. Dikenal dengan gelar As-Siddiq karena selalu membenarkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tanpa ragu. Sangat dermawan, banyak menginfakkan hartanya di jalan Allah, termasuk untuk memerdekakan budak seperti Bilal bin Rabah radhiyallahu anhu. Setelah wafatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau diangkat menjadi khalifah pertama umat Islam. Dan pada waktu siang hari, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mendatangi rumah Abu Bakar As-Siddiq. Kemudian Abu Bakar As-Siddiq berkata dalam hatinya, apa gerangan yang membuat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mendatangi rumahku di siang hari seperti ini? Kemudian mereka berdua masuk ke dalam rumah Abu Bakar. Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengabarkan kepada Abu Bakar As-Siddiq untuk berhijrah malam ini karena telah mendapatkan izin dari Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian setelah berbincang-bincang dengan waktu yang cukup lama, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun kembali ke rumah. Dan pada hari yang sama, tokoh kafir Quraisy mengepung rumah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan tujuan ingin membunuh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan ketika larut malam, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam keluar menuju rumah Abu Bakar tanpa diketahui oleh musuh-musuh beliau. Kemudian mereka melanjutkan perjalanannya menuju Madinah untuk berhijrah. Dan mereka berusaha keluar dari Mekah sebelum fajar menyingsing. Mereka menuju ke arah selatan, bukan ke arah Madinah, agar musyrikin Quraisy tertipu. Setelah perjalanan berat, sampailah keduanya di gua. Abu Bakar masuk lebih dahulu untuk memastikan keadaan aman, bahkan menutup lubang-lubang dengan kain agar tidak ada binatang yang dapat membahayakan Rasulullah SAW. Ketika Quraisy mengejar, mereka sampai di mulut gua. Abu Bakar merasa cemas, takut musuh melihat ke dalam. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menenangkan dengan kalimat, "La tahzan, innallaha ma'ana." Janganlah engkau bersedih, sesungguhnya Allah bersama kita. Quran Surat Taubah ayat 40. Setelah selesai bersembunyi, keduanya keluar ditemani penunjuk jalan, yaitu Abdullah bin Uraikid. Mereka menempuh jalan panjang menuju Madinah. Dalam perjalanan, Abu Bakar terus menjaga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan penuh cinta dan pengorbanan. Saat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tiba di Madinah, kaum Ansor menyambut dengan penuh cinta dan takbir. Dalam keramaian itu, Abu Bakar tetap setia mendampingi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan menjaga Rasulullah dari panas matahari dengan kain hingga orang-orang tahu siapa Nabi sebenarnya. Dari perjalanan hijrah yang penuh dengan bahaya sampai tiba di Madinah dengan penuh sambutan, Abu Bakar selalu berada di sisi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, berjuang melindungi beliau dengan segenap jiwa dan raga. Sejak hijrah ke Madinah, Abu Bakar selalu ada di sisi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ia melindungi beliau dari bahaya, menemani di Gua Sur, hingga tiba di Madinah disambut oleh kaum Ansar dengan penuh cinta.
Kesetiaannya tidak berhenti di sana. Setelah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam wafat, Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu memimpin umat dengan iman yang kokoh, menenangkan hati kaum muslimin yang guncang. Setelah menjalankan amanah sebagai khalifah, Abu Bakar As-Siddiq wafat di usia 63 tahun pada tahun ke-13 Hijriah. Beliau jatuh sakit. Ia pun dimakamkan di sisi sahabat tercinta yang selalu ingin ia dampingi. Dari hidup hingga wafat, Abu Bakar adalah teladan kesetiaan dan pengorbanan bagi umat Islam sampai saat ini.